Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana setelah serangan mendadak Rismon kepada Roy Suryo beberapa waktu yang lalu melalui kanal YouTube Baligi Academy, sekarang Roy Suryo membalas serangan Rismon melalui dugaan ijazah palsu S3 dari Rismon. Dan mungkin teman-teman sudah melihat bagaimana Roy Suryo menampilkan kartu identitas Rismon di berbagai stasiun TV. Nah, sekarang Roy Suryo sepertinya mendukung gerakan Bang Bil dan juga Roni Teguh serta Joshua Sinambela untuk terus mengusut ijazah Rismon. Apakah Roy Suryo tidak ikhlas Rismon bebas, teman-teman, dan tidak menjadi tersangka lagi nantinya? Nanti kita simak ya. Selain itu, tidak hanya Roy Suryo, ternyata Ahmad Kosinudin juga ikut menyerang Rismon sekarang melalui surat kematian. Bahkan Ahmad Kosinudin mengatakan bahwa Rismon ini sepertinya dimasuki atau dirasuki arwah yang turun dari langit dan masuk ke alam kuburnya. Waduh. Ini menarik sekali, teman-teman. Nah, terakhir kita akan mendengarkan beberapa part mengenai wawancara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para wartawan, utamanya Najwa Shihab, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya senang banget ya, artinya Pak Jokowi itu yang kalian persoalkan S1. Dulu ada ijazah SMA, semua udah berhasil, sudah kita tunjukkan itu asli. Padahal Presiden itu tahu nggak? Cuman tamat SMA pun bisa jadi presiden Indonesia. Betul. Nah, kemudian dengan hak imunitas mereka sebagai kepala negara, itu pun kalian masih otak-atik sekarang tanpa rasa takut, tanpa rasa tata cara etika yang sopan gitu. Bahkan Bang Refli Harun aneh, Bang, kalau misalnya lawyer selesai, ini kok marah sama Rismon, marah, kemudian kalian semua ngejelek-jelekin Rismon, itu kan haknya Rismon. Benar. Justru yang bermasalahnya apa? Fungsi pengacaranya gimana? Bukan menyangkut ideologi atau idealisme. Tapi ya kalau sudah dicabut udah selesai. Kalau kalian udah damai, diam aja. Nggak perlu lagi marah-marah dan itu nggak benar. Kemudian kalian semua menyerang. Karena itu adalah keuntungan kami. Selama ini saya berantem sama Rismon, sekarang kalian bersatu membantu saya untuk melawan Rismon. Tapi malam ini saya katakan bahwa kami sayang Rismon. Rismon itu adalah orang yang fair, gentle, dan berani gitu. Daripada anak yang menderita masuk penjara, lebih dia minta maaf. Dalam Islam pun kalau minta maaf selesai. Betul. Dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari kuburan kemudian bisa membuat laporan bahwa dia sudah meninggal. Kematian si Rismon. Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon Jadi ini dia menjadi diduga dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu. Yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan dua pendahulunya. Kalau yang dua pendahulunya masih punya martabat lah, ya, karena yang tidak ini mengakui. Kalau punya yang martabak. ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya, saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari ini belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Ya. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon, dia harus disuruh keliling-keliling dulu, Keliling-keliling datang ke dulu. Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parcel yang kemudian kita tafsirkan parcel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parcel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Ya, saya kira dusta belaka kalau Rismon menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer, dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu dalam gelar perkara khusus, dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh, dan seterusnya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri, dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya 11.000 triliun % itu palsu menjadi asli. Menurut saya kelakar di sosial media. Tolong di zoom teman-teman. Ya, ini kan mirip-mirip dengan buku Gibran Endgame. Apa itu? Rismon Endgame, pakar tak lulus S3. Pakar tak lulus S3 loh. Bisa loh dia bikin kayak gini. Bentar, Mas. Di sini nih menarik nih, Rismon Endgame. Iya. Ya ini adalah ungkapan hati para netizen. Oke. Yang kedua, pakar tak lulus S3. Nah, ini yang bawah ini saya mau tanya nih.
Itulah makanya sebentar. Ini lanjut dulu ya. Nanti segmen berikutnya Ya, kita. enggak, saya jelaskan dulu. Jadi ya saya tuh, tapi terus terang ya, Mas Is, saya termasuk yang sedih. Karena sekarang netizen juga menghujat Rismond. Sedih, Ya, Roy saya Suryo tunjukkan sedih. ini untuk menunjukkan saya pun tidak setuju. Apalagi, ini benar loh. Apalagi ada beberapa sahabat saya, termasuk Pak Anton Permana, Ya. kemudian Gus Nur, yang membakar buku Gibran Gibran Endgame. Endgame. Pak Anton Permana membuang buku itu, termasuk buku Jokowi. Jokowi. Bukunya nggak salah, Mas. Bukunya salah. Apa yang dituliskan Rismond di buku itu juga nggak salah. Rismond Prabayar nih, Mas. Rismond Prabayar. Itu Rismond nggak salah. Prabayar. Yang salah adalah ketika setelah itu sesuatu yang mengharuskan dia. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Tulisan di sini nih. Pakar tak lulus S3. Ya, tak lulus ini, S3 loh. ini yang kemudian Wow. membuat dia terpaksa terubah statementnya. Maksudnya gimana, Mas? Gini, coba deh perhatikan statement yang tadi yang 11 menit itu. Oke. Yang dibuat dengan, kalau menurut saya maaf nih, dibuat dengan penuh keterpaksaan. Saya kalau lihat itu, Mas, ini terus terang mirip banget dengan statement salah satu ketua partai besar di Indonesia waktu itu yang Saya paham. badannya gemuk kayak Saya Pak tahu, S ini. Mas. Pak yang direkam pada Sabtu malam, Iya, tiba-tiba Pak, dini hari Minggu, tiba-tiba dia mengatakan mundur. mengundurkan diri. Soalnya kalau enggak sprindingnya udah disiapin. Nah itu dong. Sprindik. Artinya Iya. kok Bang Rismond ini tersandra kasus atau gimana? Ya, kami juga kaget. Kami Ini juga bentar, informasinya valid atau Valid. Mas Roy terima informasi? ya, karena gini, setidak-tidaknya ada beberapa yang sudah mengkonfirmasi hal itu. Saya meskipun saya tadinya saya tolak itu, saya tidak setuju. Tidak setuju informasinya, Mas. Iya, tapi ternyata beberapa memang, dan itu banyak informasi dari kubu sebelah. Dari kubu Kubu lawan. Tapi sebelah. saya kan bilang, Bang Bil. yang namanya ahli itu atau peneliti itu boleh saja salah, tapi nggak boleh bohong. Saya juga nggak boleh bohong Salah. karena mereka yang dari pihak sebelah itu sekarang bahkan ketika kita ngobrol, mereka lagi berada di Jepang sekarang. Betul. S3-nya di Jepang ya? Ya. Rismondnya tadinya. S3 di Jepang. Tertulisnya begitu. Cuma sekarang Sebagaimana yang kayaknya kita udah tahu, jalan pulang. Kan di mana-mana selalu tertulis itu Iya, kan. iya, iya. Bahkan dalam buku Jokowi White Paper itu, nama titelnya dia kan masih ditulis Dr. Eng. Dokter Engineering. Ya. Meskipun saya pun waktu itu juga sempat agak bertanya dikit gitu. Karena Dr. Eng itu nggak lazim untuk gelar di Jepang. Biasanya Jerman. Alah, baru sekarang kau tahu Kita kan? ingat dulu zaman Pak Habibie. Pak Habibie, Pak Ya, Wardiman Pak juga Wardiman itu kan Eng gitu kan. Nah, itu memang Jerman. Jarang Jepang itu menggunakan itu. Tapi ya saya waktu itu bilang, Emang mungkin Jepang saja itu ada kelas PhD. internasional yang begitu, dan orang mungkin bisa memilih antara PhD atau dokter ya, atau dokter Eng atau doktor saja ya kan. Iya, iya. Nah, ternyata singkat kata adalah ketika kemudian ada indikasi yang ya tadi disebut pendidikan dia di Universitas Yamaguchi itu Yamaguchi ya. ya dikatakan tidak benar. Kemudian ada kelompok yang mempersoalkan itu. Saya tadi tidak mau percaya begitu saja. Iya, Sampai masih ketika membela. akhirnya kelompok ini mendaftarkan gugatan atau melaporkan di Polda Metro Jaya. Kelompok ini jadi sudah melapor. Sudah diterima, sudah jadi LP. Udah jadi LP. Isinya soal Itu Dugaan? dugaan gelarnya Rismond. ini laporannya sebelum atau setelah 11 Maret nih? Belum. Makanya Sebelum. 11 Maret itu adalah perubahan dari prabayar ke pasca bayar itu. Sama dengan kasus ketua partai tadi. Ya, ya. Tiba-tiba ada tumpuk sprindik itu. Jadi sorry, Bang Rismond ini diduga ya, Ya, diduga. Dia kenceng soal ijazah Pak Jokowi, tapi dia sendiri bermasalah soal Itu yang ijazahnya. saya sangat sayangkan. Iya, Kami iya, terus iya, sayangkan, iya, Mas. iya. Ibaratnya gini, kita sama-sama menjalin kerjasama. Katakan saya dengan Pak Ismoko, misalnya masuk dalam tim rally gitu ya, karena saya hobinya otomotif rally. Udah kita masuk rally dan memenangkan beberapa etapa. Tahu-tahu terakhir ada pemeriksaan syarat kendaraan. Tiba-tiba saya ngaku, Mas sorry loh, aku nggak punya SIM. Marah nggak? Marah karena begitu nanti dicek administrasi saya nggak punya SIM, gugur semua kemana? Navigator nggak tahu. Lah ya, ya kita sama-sama siapa yang navigator, siapa yang pilot ya. Tapi artinya itulah yang terjadi. Oke. Jadi ketika itu ada gugatan gitu, saya lalu bahkan saya ikut, saya masih membela dia di beberapa acara di TV sebelah. Iya, Saya dengan iya, Bang iya. Refli waktu itu masih kekeh bela. Tapi ketika kemudian gugatannya Rismond sahabat laporan saya. diterima. Laporan udah diterima. Terus ada petugas Polda Metro yang saya dengar berangkat juga ke Yamaguchi. Oh langsung kampus ya? Iya, Kampus yang diduga. iya. Cie, Terus dia sekarang, nonton saat channel ini itu ada Nusantara di bawah nih. Dari kubu sebelah itu, nggak perlu saya sebutkan lah. Nanti ikut ngetop nanti dia ya, gitu di sini. Udah ngetop kita, nggak usah Berangkat kau juga. Jadi nggak sebut-sebut. cuma polisi yang berangkat. Iya.
berangkat juga, dan saat ini kita bisa ikuti hari-hari ini, itu jam-jam ini mereka lagi. Kemarin ada yang berangkat dari Jakarta lewat Kuala Lumpur dulu, lewat KL, kemudian lewat Hong Kong karena pasti itu pakai kata ini. Kemudian Nonton dia loh. baru sampai ke Jepang. Nonton dia loh, Ada channel satu Bang lagi Bil yang loh. berangkat dari Kalimantan ke sana ke Jepang, ada satu lagi yang berangkat dari Jogja. Nonton dia loh. Artinya Serius, Rizwan Sianipar ini cukup serius menghadapi kasusnya nih. Iya. Kalau dia Sebelumnya Rismon mengatakan Gibran itu tidak punya ijazah SMA, tapi kita lihat di TV dia sudah datang membawa parsel walaupun pintunya langsung ditutup. Ada apa? Viral si Putra Batak. Waduh. Selama ini yang selalu viral adalah Hotman Paris di berbagai Hotman media. Paris. Tapi posisi Hotman telah direbut oleh Rizwan Sianipar. Bahkan berita tentang Rizwan Sianipar telah mengalahkan berita serangan rudal Presiden Amerika kepada Iran. Waduh, ngeri kali. Sebelumnya Rizwan mengatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi itu palsu. Tapi 5 hari lalu tiba-tiba dia datang minta maaf ke Solo dan mengatakan asli. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Persis yang disampaikan tadi Pak Dede. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi. Benar banget, Pak. Benar. Mau ganti saya, tunggu dong, 2029. Jadi negara yang beradab. Sabar ya. Iya, sabar. Tapi yang saya lihat, ya, Mbak Nana harus objektif juga, ya. Harus objektif, Mbak sebagai Nana. seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ. Regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca Color kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Tidak semuanya. Saya tidak pernah katakan semuanya. Sebagian Tapi orang- ada. Oh jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu, Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah Iya, saya ingat begini. istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan Betul, mana yang memang makar. ya ini sesuatu yang Ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar. Dia mau bakar gedung DPR, Kantor gubernur. kantor gubernur, institusi pemerintahan mau dibakar. Dia makar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov. Betul. Itu makar Iya kan? itu. Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Oh, banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan, banyak Pak yang Jujur lah. protes, banyak Ya yang protes, come on, sudahlah. banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam digitalnya. Tetapi Untuk dalam ya, round satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya, iya. kata Bapak Silakan. Presiden Ya, biar ya, biar ya. Oh hidup, iya, biar hidup. nggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Keren. Betul, Pak. Keren, Pak Iya. Presiden. Kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom molotov? Banyak, Pak, yang Aduh, banyak come yang on, nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, dan- Ada yang ribut nggak gedung DPR mau dibakar? Banyak, Pak, pemberitaan come media on. juga banyak soal itu. Nggak ada itu. Pemberitaan media banyak soal itu, Sedikit. banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Ya. Tapi kenyataannya Pak, ratusan yang ditangkap kemarin itu kebanyakan justru mahasiswa. Ada satu penelitian yang menyebut terbesar sejak zaman reformasi penangkapan yang terjadi pada mahasiswa dan aktivis, Pak. Tetapi provokatornya atau siapapun yang bertanggung jawab, aktor yang menyuruh dan sebagainya, itu tidak pernah terungkap, alih-alih dibawa ke pengadilan, Pak Presiden. Ya itu tantangan kita harus cari. Saya baru menjabat berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5. Masih ada waktu untuk saya membuktikan? Betul. Kami tunggu Betul, Pak. pembuktian itu, Pak Presiden. Kami tunggu pembuktian itu. Iya. Hah? Jumlah koruptor yang saya tangkap berapa? Come on, ya kan? Come on, Saya keren. sumpah untuk membela rakyat saya.
Saya pertaruhkan jiwa saya berkali-kali. Saya tidak rela. Saya tinggalkan negara ini nanti pada saat saya dipanggil Tuhan. Saya tidak rela ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit. Saya tidak rela. Wow. Waduh, keren banget ya wawancara dari Pak Prabowo Subianto bersama dengan para pemret dari media, teman-teman. Dan tadi, lihat nggak kalian, momen ketika Bung Hasan Hasbi sudah mau men-stop debat antara presiden dengan Najwa Shihab. Waduh, ini seru banget nih. Tapi dengan jiwa besar presiden, beliau membiarkan itu semua. Beliau memberikan kebebasan kepada Najwa Shihab, kepada wartawan untuk bertanya. Dan itulah hak presiden untuk menjawab. Waktu presiden untuk menjawab isu-isu yang selama ini beredar di tengah masyarakat. Tapi ya, saya pikir apapun yang presiden sebutkan, ucapkan, dan jawabannya seperti apa, ya ini tidak akan menyenangkan hati para pembenci, teman-teman. Mau itu orang-orang yang disebut ingin makar, atau yang selalu ingin menggoyang-goyang pemerintahan kita. Karena ya, sudah berapa koruptor yang ditangkap Pak Prabowo, sudah berapa banyak uang yang akhirnya diselamatkan oleh Pak Prabowo. Yang dikorupsi lah, yang ilegal lah, yang itulah, dan kita harus dukung terus Pak Prabowo. Kita harus memastikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka tuntas menyelesaikan pemerintahannya sampai di tahun 2029. Nah, untuk tahun 2029 ya harapan kita masih berpasangan lagi. Cuma yang namanya politik itu sangat dinamis, teman-teman. Banyak yang bisa terjadi. Ya kita tunggu saja lah seperti apa. Yang jelas kita kawal dulu pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2029. Kita kawal program-program unggulannya, kita kritisi yang perlu dikritisi, karena pemerintahan ini harus dikritik, teman-teman. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ataupun ada hal-hal yang sedikit di luar jalur, ya kita harus kritik. Karena pemerintah butuh kritik. Yang tidak boleh itu memaki-maki, mencaci, merendahkan, menjatuhkan, apalagi sampai makar. Itu yang nggak boleh. Kalau kita kritik boleh-boleh aja, teman-teman. Bukan artinya kita kritik terus kita nggak suka, bukan. Tapi yang kita kritik kebijakannya, programnya, yang seperti misal contoh ya, MBG, implementasinya di lapangan ada yang mungkin bermain, itu yang kita kritik. Kalau kebijakan MBG ini kan sangat bagus, teman-teman, tapi implementasinya terkadang disitulah terjadi carut marut. Dan ya pengawasan harus ditingkatkan tentunya. Dan sekarang presiden sudah dalam hal ini BGN sudah mensuspend ribuan SPPG yang dianggap nakal, teman-teman. Dan tadi seperti apa mengenai Roy Suryo? Waduh. Sepertinya ya Roy Suryo ini melihat, menyaksikan, mengamati channel YouTube Bang Bill dan juga channel YouTube YouTuber Nusantara. Karena dia tahu banget gitu rutenya, dia tahu banget mengenai kegiatan di Jepang, dia tahu banget isu-isu apa yang diangkat, dia pantengin gitu. Apakah karena dia sedang mencari korban baru untuk dilaporkan, teman-teman? Karena kan kemarin sempat tuh Roy Suryo melaporkan 7 orang. Dan saya nggak tahu sekarang laporannya sudah sampai mana. Apakah sudah diproses lebih lanjut atau tidak? Ya saya nggak tahu, teman-teman. Tapi ya bisa kita simpulkan bahwa Roy Suryo memang sayang dengan YouTuber Nusantara ya. Dia sangat perhatian gitu ya kan. Aduh, dan tadi Coach Nudin lucu banget. Katanya ada arwah yang turun ke kuburan membangkitkan Rismon dari kuburnya. Mon. Kau itu udah mati suri, Mon. Sekarang, aduh. Udah lah, Mon. Walaupun kau lepas dari jerat hukum tersangka kasus ijazah Pak Jokowi, tapi kau tidak bisa lepas dari jerat hukum dugaan kepalsuan ijazah Yamaguchi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.